Keberuntungan yang paling berharga, yang paling mahal di dunia. Keberuntungan ini melebihi daripada apapun. Buddha mengatakan aroga paramanglaba. Disebutkan bahwa keberuntungan yang paling berharga di sini adalah kesehatan. Baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kenapa kesehatan adalah satu berkah, keberuntungan? Karena manusia hidup, kalau mereka tidak sehat, maka terlahir sebagai manusia juga akan menderita. Nah, kenapa menderita? Jelas, sekalipun misalkan punya harta berlimpah, tetapi tidak bisa menikmati apa yang dimiliki, sebagaimana yang tertuang di dalam Anguttara Nikaya. Ya, di sana disebutkan kebahagiaan, salah satunya kebahagiaan duniawi bagi seorang garawasa berumah tangga adalah kebahagiaan menikmati. Kebahagiaan menikmati ini tidak dalam sudut sempit, tetapi ini memiliki arti yang luas. Nah, sebagaimana yang tadi sudah Bante katakan, bahwa kalaupun kita memiliki harta berlimpah tetapi kita tidak bisa menikmati karena kita memiliki penyakit, ya, kita misalkan terbang tidak bisa, aktivitas kita kurang, ya. Contohnya kemarin Bante melihat ada salah satu video bahwa ada seseorang di mana memiliki kelainan, ya, kelainan kulitnya. Dia tidak seperti orang pada umumnya. Jadi kalau kena panas langsung melepuh, ya, kalau kena dingin juga langsung melepuh, ya. Jadi dia tidak bisa melakukan rutinitas aktivitas bebas seperti orang pada umum, orang normal pada umumnya. Nah, tetapi dia memiliki kekayaan harta yang berlebih. Nah, jadi kalaupun memang seseorang memiliki sekalipun banyak tapi tidak mampu, tidak bisa menikmati, ya sama saja. Contohnya juga orang, ya, makannya terbatas karena apa? Penyakit. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, ya, itu juga banyak. Nah, jadi yang terpenting maka di sini, ya, bukan sesuatu hal apa yang bergelimpangan sifatnya yang bermateri, tetapi yang harus utama adalah kesehatan. Nah, karena kalau kita sehat, nah, kalau di dalam Sappurisadana itu disebutkan juga bahwa kalau memiliki sehat mental, ya, memiliki sehat mental, maka dia pasti akan senang. Tapi kalau mereka yang tidak memiliki sehat mental, cacat misalnya atau disabilitas, memiliki gangguan jiwa dan lain sebagainya, maka apa yang dia miliki juga percuma, tidak akan dapat dinikmati. Maka kebahagiaan yang dimaksud di dalam Anguttara tentang menikmati dan memiliki dan menikmati juga tidak akan tercapai. Nah,
Nah, sehingga dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama merenung. Ya, kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, introspeksi diri masing-masing. Kalau kita memiliki kesehatan maka bersyukurlah. Lah, syukur yang kita miliki harus senantiasa kita kembangkan, harus kita tingkatkan. Kalau kita sehat, kita misalkan tidak memiliki banyaknya kelimpangan materi, itu bisa dicari. Tetapi kalau kita misalkan sehatnya yang bermasalah, bagaimana kita mencarinya? Bagaimana kita akan menyembuhkannya kalau memang itu sudah bagian daripada kerusakan di salah satu elemen jasmani kita. Maka oleh sebab itu jika kita sehat maka bersyukurlah, dan harus dimaknai dengan cara meniti hidup yang baik, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kalaupun memang kita tidak memiliki sesuatu yang lebih, maka kita bisa menggalinya atau mengejarnya, mencapainya dengan satu usaha yang benar, dengan cara yang benar, dan didukung dengan semua timbunan kebajikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan ini akan menjadi berkah. Ya, tidak sedikit ataupun banyak di dalam memberikan sebuah kepuasan, kebahagiaan hidup. Tetapi pemaknaan hidup itu yang paling terpenting. Nah, kalau kita sehat saat ini maka jagalah jasmani kita, jagalah rohani kita. Ya, karena ini keseimbangan. Kita jaga jasmani, makan sehat, hidup sehat, pola hidup sehat. Tetapi kalau kita tidak menjaga keseimbangan mental kita, psikis kita, rohani kita sama. Dua-duanya harus kita imbangi. Maka jalan spiritual adalah salah satu tanda di mana yang dapat memberikan keseimbangan hal tersebut. Maka kenapa kita selalu mengingatkan bahwa agar umat Buddha senantiasa tidak melupakan, menyia-nyiakan kesempatan dalam melakukan kebajikan, kebaikan. Nah, hal ini tujuannya untuk apa? Ini untuk memberikan suplemen, untuk menjaga kebugaran, stamina daripada kondisi mental kita, psikis kita atau batin kita. Nah, kalau dua-duanya semuanya sudah sehat, ya pastinya di dalam melakukan semua hal aktivitas kita, kerja pun juga enak, nyaman. Karena kerja sekalipun kita jika ada tekanan, ada kerjaan yang mungkin akan membuat kita itu terbebani, ya namanya di dalam sebuah kerjaan itu tidak semua selalu datang dan berjalan dengan mulus, pasti ada hambatan, pasti ada tantangan dan lain sebagainya. Lah oleh sebab itu inilah kenapa penguatan mental melalui jalan spiritual itu sebagai satu solusi di mana yang akan menjadikan perisai saat dimana kita berusaha, berjuang, meniti di dalam sebuah upaya, daya upaya yang kita kerjakan. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya bersyukur itu penting. Ini parami, ya. Terlahir sebagai manusia, ya, keberuntungan yang paling berharga itu adalah lahir dengan sehat jasmani dan rohani. Kemudian dua, bertemu dengan ajaran Buddha atau mengerti tentang nilai-nilai Buddha Dhamma. Ketiga, kesempatan kebaikan kebajikan ada. Karena semua tiga hal tadi ini yang akan menentukan kalaupun kita terlahir sebagai manusia ke dunia ini, tetapi tidak di zaman masanya, mungkin tidak di masa zamannya Buddha Sakyamuni, ya kita juga percuma.
Karena kalau kita terlahir misalkan sebagai contoh, kalau di masa sebelum zaman Buddha, kita terlahir juga tidak akan menemukan ajaran Dharma tersebut atau Buddha Dhamma tersebut. Maka disebutkan keberuntungan itu salah satunya adalah bertemu dengan ajaran Buddha atau bertemu dengan Buddha Dhamma. Jadi kita ngerti, kita paham, akan dipahamkan, diajarkan, dianjurkan, diberikan sebuah gambaran tentang proses tahapan-tahapan di dalam meningkatkan kebaikan. Sedangkan kesempatan, nah ini kesempatan juga sama. Kalau kita tidak memaknai hidup itu dengan baik, tidak memahami tentang nilai-nilai luhur akan Buddha Dhamma, maka kita juga tidak akan mau memiliki satu niat, keinginan untuk melakukan kebajikan tersebut. Nah, sebagai contoh, hal sederhana saja, kalau kita berbicara tentang mungkin baca parita, hal yang mudah saja, baca parita. Baik enggak? Baik. Benar enggak? Benar. Luhur enggak? Luhur. Tetapi pertanyaan baliknya adalah apakah semua dilakukan? Apakah semua melakukan? Nah, Anda sendiri yang bisa dan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau memang ini baik, kenapa enggak dilakukan? Kalau memang ini luhur, kenapa enggak dilakukan? Contoh juga, kalau namanya berdana, bermurah hati, memberi, itu adalah salah satu keluhuran. Ya, ini adalah yonisuk manasikara, ya, kebijaksanaan, luhur dalam hidup. Tetapi apakah semua memiliki satu kesadaran dalam meningkatkan praktek tersebut? Nah, jadi maka dari sini kami ingatkan, ya Bante ingatkan, janganlah kita sia-siakan kesempatan jika kesempatan itu ada. Ya, selagi kita masih sehat, selagi masih kita kuat, ayo sama-sama kita tingkatkan. Jangan sampai nanti ketika Anda sudah berbaring, sudah terkapar, sudah tidak bisa melakukan apa-apa, Anda baru sadar. Apakah banyak yang demikian, Bante? Banyak sekali. Seumur-umur hidupnya nggak pernah baca parita, baca sutra, mantra. Tapi sudah terkapar, terbaring, ya minta-minta dibacain parita, sutra, mantra. Apakah ini efisien, maksimal hasilnya? Jelas tidak maksimal. Ya, kenapa nggak maksimal? Ya ibaratnya sebuah kerak di dalam besi itu, jika waktu besi tersebut keraknya sudah lama, maka ya untuk menghaluskan, menghilangkan kerak tersebut juga akan butuh waktu yang lama juga, panjang juga, nggak bisa, dan itu nggak bisa secara sempurna bersih, itu nggak bisa, maka tetap akan memiliki kecacatan. Nah ini Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ingat bahwa hidup itu bukan sekali. Hidup bukan sekali, kita jangan berpikir oh hidup itu kali ini itu adalah kehidupan yang terakhir kita. Jangan berpikir demikian. Kalau perilaku perbuatan kita aja tidak mampu menyempurnakan, tidak sempurna, jangan berharap kita tidak akan terlahir lagi. Kita pasti akan terlahir lagi, lebih-lebih kalau kita gak mau berbuat baik, gak mau ngejalan hidup luhur. Jangankan terlahir sebagai manusia, peluang menjadi manusia pun itu sangat berat. Ya, paling cepat di para datuk Pajiwika atau di bawahnya lagi. Kenapa? Itu alam yang paling termudah. Nah, karena kenapa kok Bante mengatakan demikian? Wong Buddha itu mengartikan bahwa mereka yang terlahir di alam manusia sebagai manusia itu bagikan debu-debu yang menempel di sela-sela kuku. Sedangkan debu-debu yang bertebaran di tanah itu adalah mereka yang terlahir di alam di alam bumi, atau di alam dugati, di alam menderita, di alam bawah manusia. Di dalamnya itu banyak terbagi para datu, Pajiwika Peta, Tirancana, kemudian juga ada Asura,
ya di dalam bawahnya lagi Hawiji. Itu semua di sana. Nah, jadi yang terlahir sebagai manusia itu hanya sebagian kecil saja. Kalau kita bandingkan debu yang nempel di kotoran debu yang nempel di kuku kita dengan yang di tanah, lebih banyak yang di tanah. Anda renungkan itu. Maka kalau saat ini kita terlahir sebagai manusia, kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebenarnya kita terlahir sebagai manusia itu memiliki misi menyempurnakan daripada apa yang pernah kita lakukan di masa sebelumnya. Karena kita memiliki kesempatan terlahir sebagai manusia. Tetapi ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik, maka ya bersiap-siaplah penyesalan itu akan datang di kemudian hari. Oleh sebab itu malam ini kami ingatkan, Bante ingatkan, ya ayo jangan sia-siakan kesempatan kita. Ya, selagi masih punya kesehatan yang baik, fisik kita, jasmani kita, rohani kita lebih-lebih atau mental kita, maka bersemangatlah untuk meningkatkan hal-hal yang baik. Mulai dari hal-hal yang terkecil, karena sesuatu yang besar dimulai bisa dilakukan itu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Maka jangan kita menyepelekan, jangan menganggap sesuatu yang kecil itu tidak memiliki arti. Sebagai contoh yang kita telah lakukan setiap malam baca parita. Bante, apakah baca parita yang kita lakukan yang akan menerimanya? Terima tidak terima, tetapi spiritnya ini telah memberikan manfaat, pengaruh juga pada kita. Kita melakukan ini bukan hanya sebatas wujud bakti kita, tetapi juga ini demi untuk kepentingan kita sendiri, untuk menguatkan kondisi mental batin kita agar tetap memiliki keteguhan pada keyakinan tiratana. Nah, jadi kita membaca puja manggala ini bukan semata-mata hanya tertuju kepada yang saja, tidak. Tetapi juga ini juga demi manfaat untuk kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, besok itu hari Minggu. Ya, waktunya umat Buddha itu datang untuk puja bakti ke wihara. Silahkan ya datang ke wihara yang terdekat, ikuti puja bakti, ikuti kegiatan di wihara yang terdekat atau cetia. Ya, kenapa? Tadi sudah saya katakan bahwa yang kita lakukan hanya melalui puja bakti atau puja itu walaupun terlihat sederhana, kecil, tapi itu memiliki dampak pengaruh yang besar.